jika ingin menggalang massa atau ingin berkampanye atau ingin mencari dukungan masyarakat, kemudian mendatangi acara-acara yang dilakukan oleh Habib, untuk di tahun-tahun sekarang itu memang sudah tidak relevan lagi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, haul yang diadakan oleh klan Ba'alawi di Solo, di mana biasanya pengunjungnya sampai berlimpah, katanya ada sampai ribuan atau jutaan, tapi ternyata di tahun ini, di tahun 2024, pengunjungnya menurun drastis. Dan fakta yang menarik lagi, ternyata tidak hanya pengunjung umum yang berkurang, tapi juga termasuk tokoh-tokoh politik juga tidak banyak yang hadir di acara tersebut. Sebagaimana yang dimuat oleh sonora.co.id. Peringatan Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tahun 2024 kembali digelar di Solo pada hari Rabu tanggal 23 bulan 10 tahun 2024. Acara ini tetap menarik ribuan jamaah, namun ada beberapa perbedaan mencolok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut merupakan beberapa fakta mencolok dari acara ini. Jika tahun lalu ramai dihadiri tokoh politik menjelang Pilpres, kali ini hanya calon wali kota Solo, yakni Respati Ardi yang terlihat hadir. Jadi yang ada itu hanya calon wali kota ini, baru calon ya. Ia datang sekitar pukul 10 dan langsung menuju bagian dalam Masjid Ar-Riyad. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga turut hadir. Selain itu juga ada Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan ini kan ya memang sama-sama imigran dari Yaman, meskipun Anies Baswedan dengan kelompok Ba'alawi itu berbeda klan, tapi sama-sama keturunan imigran dari Yaman. Jadi mungkin sebagai solidaritas atau apa, ya terserah Anies Baswedan. Kemudian berikutnya, tapi Anies Baswedan tidak memberikan sambutan seperti tahun lalu. Di tahun ini Anies Baswedan tidak memberikan sambutan. Kalau tahun lalu memberikan sambutan. Dan tentu saja karena ada maunya, karena waktu itu mau mencalonkan diri sebagai presiden atau mencalonkan diri sebagai tokoh negara. Jadi mungkin di acara haul tersebut digunakan untuk kampanye. Namun sebagaimana yang kita lihat bahwa Anies Baswedan gagal. Tokoh-tokoh lain seperti Muhaimin Iskandar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan Gus Miftah tidak tampak di acara tersebut. Tiga tokoh ini ternyata di tahun 2024 tidak ada atau tidak hadir atau tidak datang. Padahal biasanya Caimin atau Muhaimin Iskandar itu sering datang. Kemudian juga Mas Gibran ya karena menjadi wali kota ya, jadi wajar ya untuk hadir di acara tersebut. Kemudian juga Gus Miftah yang belum lama ini viral karena dia merupakan muridnya Pak Lutfi bin Yahya. Jadi ada tiga orang ini yang biasanya datang di acara tersebut tapi di tahun ini tidak datang. Salah satu keluarga Habib Ali, yakni Ali Hasan Al-Habsyi, mengungkapkan bahwa persiapan dan hidangan untuk acara ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski kapasitas masjid terbatas, pemerintah setempat juga menyiapkan tempat tambahan di luar masjid bagi jamaah yang tidak tertampung di dalam. Makanan dan minuman yang kami hidangkan juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan kejadian tersebut bisa diartikan bahwa memang sekarang itu minat masyarakat terhadap haul Habib di Solo sudah berkurang. Karena kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, memang tokoh-tokoh politik sering datang ke sana karena tujuannya untuk menggalang massa, untuk mencari dukungan dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena dirasa apa yang mereka lakukan itu hanya sia-sia, artinya mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan. Misalnya Anies Baswedan, dia gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Dia kalah dengan Pak Prabowo. Kemudian misalnya Caimin atau Muhaimin Iskandar itu tentu saja juga ikut gagal karena dia mencalonkan diri sebagai wakilnya Anies Baswedan. Dan beberapa contoh yang lain lagi. Artinya jika ingin menggalang massa atau ingin berkampanye atau ingin mencari dukungan masyarakat, kemudian mendatangi acara-acara yang dilakukan oleh Habib, untuk di tahun-tahun sekarang itu memang sudah tidak relevan lagi.
Kalau tahun-tahun yang lalu, misalkan tahun 2014, 2015, 16 dan seterusnya, hal itu mungkin masih relevan karena waktu itu masyarakat di Indonesia masih menganggap bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi. Jika ada tokoh-tokoh politik yang datang di acara tersebut, secara otomatis jamaah pun akan mendukung si calon tersebut. Tapi di masa sekarang, masyarakat di Indonesia itu sudah banyak yang sadar dan paham dan tahu bahwa ternyata para Ba'alawi atau para Habaib dari Yaman memang tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Akibatnya minat masyarakat untuk datang di acara tersebut menjadi berkurang. Kemudian kaitannya jika ada calon bupati atau calon gubernur atau calon wali kota datang di acara tersebut dengan tujuan untuk mencari dukungan, ya hal itu tentu saja tidak akan berhasil dan bisa dikatakan sia-sia. Dan kalau kita melihat juga para tokoh-tokoh politik yang ada di negeri ini, beberapa juga masih memanfaatkan peran Habib. Artinya beberapa dari calon-calon tersebut masih menggunakan suara Habib untuk mencari massa atau mencari dukungan. Sebagaimana yang kita lihat belakangan ini yang viral tentang Bahar yang nyerang Kang Deddy Mulyadi. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Bahar itu kemungkinan memang atas suruhan atau atas perintah atau atas keinginan lawan politik Kang Deddy Mulyadi. Tujuannya untuk memecah suara Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalau kita lihat yang terjadi sekarang di Indonesia, langkah-langkah seperti itu tidak akan berhasil. Artinya masyarakat itu sekarang sudah tidak lagi percaya dengan omongannya Habib. Sebab apa? Sebab dulu itu orang percaya dengan omongannya Habib, mengikuti perintahnya Habib. Misalnya Habib itu menyuruh orang memilih si A, otomatis masyarakat di Indonesia akan memilih si A. Misalnya Habib jangan memilih si B, ya otomatis masyarakat di Indonesia tidak akan memilih si B. Tapi itu waktu dulu ketika belum ketahuan tentang nasab Ba'alawi ini. Nah sekarang karena informasi sudah menyebar luas dan setiap orang bisa mengakses atau mendapat info tentang siapa sebenarnya Ba'alawi, ya akhirnya orang di Nusantara, orang di Indonesia, umat Nahdliyin tidak lagi 100% mempercayai arahan-arahan dari para Ba'alawi ini. Akibatnya apa? Akibatnya para calon-calon tersebut jika dalam berkampanye menyerahkan suara atau menyerahkan penggalangan pengikut menggunakan suara-suara Habib, ya hal itu tidak akan berhasil. Karena itu tadi, suara Habib itu sekarang sudah tidak didengarkan lagi. Masyarakat di Indonesia sudah banyak yang lebih memilih mendengarkan ucapan kiai-kiai atau ulama-ulama Nusantara. Dan mudah-mudahan juga ini sebagai pembelajaran bagi para calon DPR atau calon DPRD atau calon bupati atau calon gubernur atau calon wali kota. Jika misalnya Anda itu ingin mendapatkan suara yang banyak, ingin mendapatkan pengikut yang banyak agar Anda nanti terpilih, sekarang itu sudah tidak zamannya lagi menggunakan suara Habib. Jadi mending Anda itu mendekati para kiai dan ulama Nusantara. Karena sekarang masyarakat lebih mendengarkan anjuran perintah atau suara dari kiai dan ulama Nusantara tersebut.